Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita 6 hari untuk melakukan segala kesibukan kita. Dan pada hari ini, itu hari yang ke-7, itu hari perhentian kita untuk kita datang mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini sangat kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengasihi kita. Kita ada pada pagi hari ini semua itu karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah kita mau datang kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dia tetap setia walaupun saudara dan saya tidak baik. Dia Tuhan tetap setia bagi saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat menyelami kebaikan Tuhan, panjang, lebar, luas, dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini saudara dan saya, mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kita mengalami sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengalami sentuhan kasih Bapa ketika kita menyembah Dia, ketika kita datang berserah kepada Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang yang senantiasa memimpin kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan dicurahkan dengan kasih. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan kami alami pada pagi hari ini. Ini kerinduan kami Bapa, mau datang memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Allah baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia kepada kami. Terima kasih Yesus.
Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan jika ada umat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau tuntut mereka Tuhan, tibakan mereka di tempat ini untuk kami sama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di doa kami ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan sila lamba-lambaikan tangan. Yang punya semangat pagi hari ini, kita akan akhiri bulan Maret pada minggu ini dengan kemurahan dan kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Apa kabar jemaat Asia City? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar jemaat Asia City? Dahsyat, hebat, Luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan dan Tuhan. Haleluya. Biar kita berkata pada pagi hari ini, hanya Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang ada di dalam golongan ini yang berkata aku jalan dan kebenaran. Tetapi Yesus berkata dialah jalan dan kebenaran. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Biar kebenaran keselamatan berkatakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Biar kebenaran keselamatan berkatakan. Sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Biar kebenaran keselamatan. Haleluya. Saudara adalah luar biasa. Saudara ada kekuatan. Saudara semangat. Mari kita benar-benar hidupkan pujian ini bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan, ada kebenaran dan ada hidup yang kekal. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita sekali lagi. Yesus jalan kebenaran. Tunjukkan variasi saudara. Bahwa saudara meninggikan Tuhan. Menyembah Tuhan dengan segenap hati pada pagi hari ini. Dengan rasa syukur kita. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam kebenaran
kita tinggikan dan puji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dengan kuat dan dengan penuh kemuliaan. Dia sudah mati dan sudah tahu. Dan dia akan hidup bagi kita.
menaikkan penyembahan kita sekali lagi Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan yang kita akan santap dan kita akan terima kasih. Hanya berada di dalam kami dibebaskan, kami dapat anugerah.
awal hingga berakhirnya. Dan itulah janji Tuhan yang menjadi dasar dan pegangan kami di dalam melakukan kehendak-Mu, khususnya dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya janji-Mu tetap akan digenapi. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bagi semua jemaat. Dan ada beberapa pelan kita di tempat ini, yaitu pemain rebana. Hari ini walaupun dalam jalan ngantuk karena dia kerja sepanjang malam, tapi menyempatkan masa untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 84 dikatakan begini, satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita segera siapkan hati kita jemaat dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Oke. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, puji Tuhan. Oke, jemaat yang baca ayat 10, terbalik hari ini saya ayat yang ke-11. Oke, demikian pernyataan iman kita kepada kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mari kita lanjut membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Pada terjemahan baru saya yang akan membacanya secara keseluruhan, jemaat akan membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Oke, giliran saya sekarang. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Gilirannya jemaat dalam bahasa Malaysia. Apabila mereka meminta seorang raja, Allah memberi mereka Saul anak Kis daripada suku Benyamin untuk menjadi raja selama 40 tahun. Setelah Allah menyingkirkan dia daripada kedudukannya, Allah menjadikan Daud raja mereka. Inilah yang dikatakan oleh Allah tentang Daud. Aku mendapati Daud anak Isai seorang yang menyenangkan hatiku. Dia seorang yang akan melakukan segala kehendak. Kita masuk dalam bagian yang kelima dari tema yang masih sama, saudara, yaitu menyenangkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hal menyenangkan Tuhan ini hal yang langka ditemukan oleh Tuhan hari-hari ini. Ya, sekali lagi saudara,
bahwa hal menyenangkan Tuhan itu hal yang langka atau jarang ditemukan Tuhan, khususnya di hari-hari di mana kita hidup. Namun demikian saudara yang kasih Tuhan, ayat ini sengaja ya kita mempelajarinya dalam 5 minggu karena bagian ini sangat-sangat penting. Allah masih tetap ya mengharapkan, Allah masih tetap merindukan ada Daud-Daud akhir zaman. Amin. Dan itulah saudara dan saya. Ya, Daud yang asli sudah berada di kuburan dan hari ini berada di surga. Tapi saudara yang kasih Tuhan, DNA atau DNA daripada Daud ditemukan di jemaat Cecokat Asia City, Kota Kinabalu. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, bayangkan saudara kasih Tuhan, dalam 5 pertemuan Tuhan masih menggerakkan kita untuk melihat bagian ini. Karena apa saya katakan, betapa susah dan sulitnya Tuhan menemukan orang yang berkenan kepadanya. Tapi dalam firman yang kita dengarkan bersama-sama baik minggu lalu dan hari ini, harapan Tuhan dan iman kita bersama bahwa Tuhan masih memiliki orang yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melihat hari ini bagaimana sih menyenangkan hati Tuhan itu, jemaat. Kita akan melihat pada bagian yang pertama, dikatakan Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Ini yang menarik daripada hidup Saul, saudara. Dikatakan setiap kejahatan ya yang diarahkan kepada dia, saudara yang dikasih Tuhan, itu sungguh-sungguh menyedihkan, sungguh-sungguh mengerikan. Tapi kita melihat di dalam hidup Daud, saudara kasih Tuhan, walaupun itu sakit, walaupun itu tidak mengenakan, walaupun itu menyakitkan, tapi sedikit pun saudara yang dikasih Tuhan, ya, Daud tidak pernah melayani godaan tersebut untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya yang dia lakukan adalah membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Enak bagi kita saudara yang kasih Tuhan bila membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, itu yang susah. Namun bagian ini ada di dalam hidup Raja Daud yang saudara dan saya harus meneladani. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ada 7 kali Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk apa? Dihabisi olehnya. 7 kali. Namun lewat anugerah pertolongan Tuhan, saudara kasih Tuhan, maut yang siap menerkam Daud, ya, maut yang siap menyebut maut selalu dipatahkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Ada pemeliharaan Tuhan terhadap hidup Daud. Dan kenapa Daud dipelihara oleh Tuhan? Alkitab mengatakan Daud seorang yang menyukakan hati Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus belajar membalas kejahatan dengan kebaikan? Ya, kenapa? Mari kita lihat ayatnya. Oke, dalam selanjutnya, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya misalkan dilepaskannya, dia berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikanmu ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Saudara kasih Tuhan, kita melihat pada surat Rasul Paulus. Kenapa saudara kasih Tuhan? Hal membalas kejahatan itu dengan kebaikan sangat-sangat apa? Penting di dalam hidup kita. Nah, sebelum kita melihat Roma ini, pengkhotbah mengatakan, saudara kasih Tuhan, orang yang tidak membalas kejahatan dan kejahatan, orang itu berarti belajar menguasai diri atau belajar bersabar. Dan pengkhotbah mengatakan begini, orang yang ada kesabaran di dalam hidupnya akan mencegah, akan menghindari banyak kejahatan-kejahatan, banyak kesukaran-kesukaran yang
muncul di dalam hidupnya. Coba kita lihat hari ini saudara yang kasih Tuhan, ya. Iran, Israel, dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya sedang berperang. Jadi orang Israel melampiaskan kebenciannya kepada bangsa-bangsa tersebut. Dan sebaliknya bangsa tersebut melakukan hal yang sama kepada apa? Orang Israel. Jadi kebencian dibalas kebencian, permusuhan dibalas permusuhan, kekerasan dibalas kekerasan. Hasilnya apa yang kita lihat hari ini? Dunia semakin berada dalam ketakutan. Karena apa? Perang yang ada di sana boleh berkembang, ya, dan kemana-mana tempat. Dan jika itu terjadi, maka dunia diambang peperangan dunia yang ketiga. Dan itu hal yang sangat-sangat dihindari dan menakutkan banyak orang. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang baik, tidak ada perkara yang kita dapatkan dari peperangan. Ya, ada istilah mengatakan saudara bahwa orang yang sedang berperang, yang satu jadi abu atau debu, yang satu jadi arang. Betul? Ya, yang satu jadi abu, yang satu jadi arang. Yang menang itu sepertinya ya adalah arang. Yang kalah itu abu, tapi dua-duanya sudah tak berguna. Akhirnya dua-duanya menjadi abu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan melarang kita membalas kejahatan dan kejahatan? Tuhan berkata dan melakukan hal demikian, maka kita akan menambah masalah demi masalah. Kebencian dibalas dengan kebencian, maka akan melahirkan super kebencian. Ya, permusuhan dibalas dengan permusuhan, maka melahirkan super permusuhan. Kekerasan dibalas dengan kekerasan, akan melahirkan apa? Super permusuhan. Dan ini Tuhan tidak mau. Kita lihat ayat yang ke-19, ya, dari Roma pasal 12. Kenapa membalas kejahatan dan kejahatan tidak perlu berlaku dalam hidup kita. Ayat 19 kata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman. Nah, kita melihat yang kedua di sini. Kenapa kita tidak perlu membalas kejahatan dan kejahatan? Apa kita mengatakan pembalasan itu siapa? Haknya, otoritasnya siapa? Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang membalas berarti dia mengambil hak Tuhan. Tanpa saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan yang membalas betul-betul berada dalam keadilan, ya. Sangat sakit saudara kasih Tuhan kalau Tuhan yang membalas. Kalau kita lihat di dalam hidup daripada Saul, saudara, ketika Tuhan memberi masa waktu untuk bertobat dari kejahatannya terhadap Raja Daud, tapi waktu itu tidak digunakan Saul untuk saudara kasih Tuhan berubah, ya, untuk menghargai kasih karunia Tuhan, untuk menghargai pengampunan Tuhan. Justru Saul semakin melampiaskan kekerasan, kejahatan kepada apa? Raja Daud. Dan apa yang terjadi jemaat yang kasih Tuhan? Seorang raja yang sungguh hebat dikagumi, tiba-tiba kematian yang mengerikan. Ya, semua berkat Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam hidupnya hilang dalam sesat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti Tuhan membalas kejahatan yang kita, tapi itulah keadilan Tuhan. Amin. Tuhan itu maha kasih, tapi dia juga maha adil. Jadi kejahatan tetap dihukum, namun kebaikan dia juga anugerahkan kepada kita. Jadi pembalasan itu hak sepenuh daripada Tuhan. Jangan kita ambil. Nah, saudara kasih Tuhan, ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa kejahatan yang orang arahkan kepada kita ada dalam perhatian Tuhan. Amin. Untuk itu saudara kasih Tuhan, apa yang kita lakukan? Alkitab mengatakan, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Oke, kita lihat bagian yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Jangan berbuat demikian, kamu akan menumpukan apa? Bara api di atas kepalanya.
Membalas kejahatan dengan kebaikan itu, saudara, itu senjata untuk mempermalukan musuh. Benar? Ya. Membalas kejahatan itu, saudara, dengan kebaikan, itulah senjata yang paling halus, namun itu akan memukul musuh. Ya, orang-orang menjahati kita dengan cara yang sukar dan sulit untuk apa? Dilupakan. Masih ingat, saudara kasih Tuhan, ya, apa yang pernah saya katakan, bahwa dulu sesudah Perang Dunia Kedua, Jerman itu terbagi dua. Sebelah baratnya dikuasai oleh yang sekutu Amerika, Inggris, dan Prancis. Sebelah timurnya dikuasai apa? Uni Soviet. Ya, sebelah baratnya ideologi politiknya, saudara, adalah demokrasi. Kalau sebelah timur itu komunis. Ya. Jadi sebelah barat itu umat Tuhan diizinkan mengenal Tuhan. Sebelah timur, saudara kasih Tuhan, orang-orang di situ diajar untuk tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, saudara kasih Tuhan, Jerman bagian barat dikatakan dia makmur, ekonominya baik, saudara. Ya, sementara Jerman bagian timur mengalami kemerosotan dalam. Timbul kebencian orang-orang Jerman yang ada di sebelah timur yang berpahaman komunis. Kenapa? Ya, Jerman sebelah barat makmur, saudara kasih Tuhan. Akhirnya karena ada tembok pembatas namanya tembok Berlin, apa yang terjadi, saudara? Setiap kali orang-orang Jerman bagian timur, saudara, ya, melihat sampah, maka sampah itu dikumpulkan kemudian dibuang ke sana. Siapa tidak marah, saudara? Ya, orang diam-diam dibuangi sampah. Nah, apa yang terjadi? Yang masyarakat yang ada di sebelah barat, saudara kasih Tuhan, mereka buat musyawarah. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita membalas kejahatan mereka? Ya, sebagaimana dia membuang sampah kepada kita, kita akan juga melakukan hal yang sama. Bukan kita kekurangan sampah, tapi saudara kasih Tuhan, karena di sebelah baratnya masih menganut, masih perlukan Tuhan mengawal kehidupan mereka. Sebelah baratnya masih memerlukan Tuhan supaya nilai-nilai pemerintahan mereka adalah bercorak, berciri khaskan firman Allah. Mereka mempraktekkan firman Allah yang diakuti Roma ini. Balas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Saudara kasih Tuhan, jadi para pemimpin ahli-ahli politik Jerman Barat pada saat itu mereka buat meeting. Jangan balas kejahatan dan kejahatan, tapi mari kita kumpulkan makanan yang paling baik, kumpulkan pakaian yang paling baik, pokoknya apa saja yang terbaik di negeri kita. Mari kumpulkan dan kita akan lempar ke sana. Jadi saudara kasih Tuhan, tiba pada satu saat, ya, mereka mengumpulkan pakaian apa saja terbuat, kemudian apa? Dibuang ke apa? Jerman Timur. Nah, orang Jerman Timur, saudara kasih Tuhan, ketika memungut benda ini, barang-barang yang dibuat dari sana, ada tulisan di sana. Dikatakan begini, apa yang kamu beri kepada kami, itu yang kamu punya. Saudara, ya, sementara apa yang kami beri kepada kamu, itu yang kami punya. Kamu melemparkan sampah kepada kami, karena itulah yang engkau punya. Jadi sedang saudara disindir secara harus. Karena negerimu hanya mempunyai sampah, maka itulah yang kau berikan kepada. Sakit atau tidak, saudara? Memang ini sindiran halus. Sementara orang Jerman Barat dia berkata begini, kami memberi apa yang terbaik bagi kamu, karena itu apa yang kami punya. Jadi saudara, ketika dibaca tulisan itu, ya, padahal di dalamnya semua barang yang terbaik. Kira-kira saya mau tanya, Mr. Lo, masih senang kamu ambil barang itu? Masih senang? Kecuali tutup mata, kemudian pegang barangnya, boleh? Boleh? Iya kan? Tapi saudara, setiap kali, wah, barangnya bagus, bendanya bagus, tapi tulisannya ini menyakitkan. Kami punya barang yang terbaik karena negeri kami diberkati dan kami bagi-bagi sama kamu. Kamu kasih kami sampah karena itu yang kami punya.
Nah, saudara kasih tahu, melihat barangnya memang enak, tapi tulisannya tidak boleh dilupakan sampai masuk ke apa? Liang kubur. Sejak saat itu, saudara, ketika Jerman Barat membalas kejahatan di KPK, berhenti itu sampah, dibuang ke Jerman Barat. Dan betullah firman Tuhan, dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, tanpa sadar kita sedang membuat seseorang itu malu, ya kan? Oke. Nah, tadi kita lihat ayat yang ke-21. Kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi apa? Kalah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita melihat hal yang menarik di sini, bahwa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, saudara kasih Tuhan. Maka saudara akan keluar sebagai pahlawan yang gagah berani di dalam Tuhan. Amin. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan itu hanya dapat dihentikan dengan melakukan apa? Kebaikan. Nah, dalam peperangan rohani saudara yang dikasih Tuhan, ya, ada banyak ini orang-orang yang terjun dalam peperangan rohani. Dia temukan begini. Kalau anaknya itu nakal, anaknya itu saudara kasih tahu menampilkan karakter hidup yang tidak memberkati. Contohnya, kalau anak itu nakal, saudara kasih Tuhan, maka diajar bahwa orang tuanya ya harus berkata kamu baik. Saudara masih ingat ada satu hamba Tuhan yang datang di sini namanya apa? Lazarus. Orang ini menakani orang-orang yang pikirannya sudah rusak, ya, saudara. Orang-orang yang bermental, maksudnya pikirannya sudah tidak benar, saudara. Dikumpulkan ke sana, dan itu dia hadapi 24 jam. Tapi apa yang terjadi? Lagi orang-orang yang dia tampung, saudara kasih Tuhan, sementara beribadah dia naik mimbar, ambil mikrofon dari apa? Hamba Tuhan tersebut. Bagaimana kalau mungkin saya pakai dengan apa hamar? Tapi sementara dia udah diambil. Bagaimana? Ini di depan umum, saudara, di depan jemaat. Tapi hamba Tuhan tersebut, dia tidak berkata kasar sama dia. Engkau anak yang baik, engkau anak yang pintar. Mungkin saja kalau saudara dan saya hadir di tempat itu, ini pendeta ajaran sesat. Kenapa dia sedang melakukan kejahatan? Malah dia cakap anak yang baik, anak yang baik. Tapi saudara kasih Tuhan, itulah yang dilakukan hamba Tuhan tersebut. Kau anak yang baik. Nah, dari hari ke hari hamba Tuhan tersebut, saudara, selalu mengucapkan kata-kata yang baik kepada, walaupun setiap hari dia sakit kepala, sakit hati, dan perlakuan orang-orang yang dididiknya itu. Tapi saudara kasih Tuhan, dia tangkap ini kebenaran firman Tuhan. Kejahatan hanya boleh dihentikan dengan apa? Melalui kebaikan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bagian ini selalu kita temukan dalam hidup kita. Di mana-mana kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakitkan kita, ya. Tapi apa Alkitab mengatakan? Alkitab mengatakan semakin kamu membalas kejahatan itu, semakin akan menyala itu kebencian. Tapi mari gunakan firman Allah. Dan takut saudara kasih Tuhan, ada banyak tempat-tempat dulunya sukar kita menemukan anak-anak Tuhan di situ. Tapi hari ini banyak tempat saudara dulunya membenci Yesus. Tapi adanya anak-anak Tuhan ketika hadir di situ, dia diperlakukan dengan segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi dia tetap senyum, tetap bersukaria. Dan tahu saudara kasih Tuhan, salah satu yang membuat Yusuf Roni pendeta terkenal bertobat, itu karena apa? Dia lihat ini, bahwa banyak kali dia berbuat jahat kepada orang Kristen, tapi orang Kristen tetap senyum, tetap memberkati. Dia katakan, inilah yang sungguh menyayat hati saya, menarik hati saya. Kita perlakukan kejam, ya, tetapi yang kita terima adalah kebaikan. Itulah yang membuat dia sampai menerima Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Nah, puji nama Tuhan. Inilah hebatnya Raja Daud, saudara kasih Tuhan. Dia ada banyak kejahatan yang dialami di dalam hidupnya. Tapi godaan untuk membalas kejahatan itu memang ada.
namun dia tidak layani. Dia tetap melakukan kebaikan. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Ya. Apa yang menyenangkan dari Daud? Katakan, kesabarannya menjalani proses sampai Tuhan menggenapi apa? Janjinya. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Ingat, waktu Daud diurapi menjadi raja, saudara kasih Tuhan, langsung pada saat itu Daud pada saat itu Daud bukan langsung jadi apa raja, duduk di atas takhta kerajaan, saudara, ya. Tapi dia menunggu kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Ya, dari saat dia diurapi menjadi raja sampai benar-benar menjadi apa? Raja. Dan itu pun waktu dia menjadi raja ada dua fase, ada dua masa, ya. Tuhan mengizinkan dia menjadi raja di kawasan Hebron, ya. Belum diizinkan Tuhan untuk menjadi raja atas seluruh orang Israel, saudara, ya. Dia hanya diizinkan menjadi raja dulu di Hebron. Jadi Tuhan memberkati dia pelan-pelan. Kenapa? Tuhan tahu untuk menjadi raja yang hebat, godaannya besar. Boleh-boleh Daud lupa diri. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dalam masa penantian, ya, coba saudara dan saya di tempat Daud sudah dipromosikan, sudah dilantik, sudah diurapi menjadi raja, tetapi hari-hari selanjutnya yang dia alami adalah pembunuhan, yang dia alami adalah kebencian, yang dia alami adalah masa-masa gelap dan susah sulit. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan tidak ada yang boleh membuka bila Tuhan menutup, dan tidak ada yang boleh menutup bila Tuhan membuka. Jadi penantian, perhatikan baik-baik, penantian Raja Daud ini untuk menjadi raja sepenuhnya atas orang Israel memerlukan waktu kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Nah, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara di tempat Daud, apa masih setia beribadah? Apa masih setia mengasihi Tuhan? Ya, sudah diangkat, sudah diperkenal, dikajarkan, tapi apa kenyataannya, ya, buktinya untuk menjadi raja itu bila akan terjadi. Tapi Daud di sini saudara menanti sampai janji Tuhan itu benar-benar tergenapi di dalam hidupnya. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, apa pesan rohani yang kita dapat dari firman Tuhan tersebut? Ternyata saudara kasih Tuhan, ya, saat Tuhan berjanji kepada kita, ya, bukan saat itu juga dia genapi, tapi dia perlu proses di dalam hidup kita. Daud menjalani proses itu tidak enak, jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kesabarannya menunggu waktu Tuhan, bilalah itu akan terjadi. Nah, mari kita baca ini dulu. Ya, maka datanglah semua tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas orang Israel. Ini satu masa saudara yang kasih Tuhan di mana Daud benar-benar menikmati janji Tuhan. Karena apa? Dia diangkat menjadi raja atas orang Israel. Ya. Nah, coba kita lihat di ayat yang keempat. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Yehuda. Nah, kita lihat Yesaya 30 ayat 14 lagi. Sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ingat Yesaya ini. Ternyata setiap janji Tuhan dalam hidup kita, saudara, Tuhan menanti-nantikan waktunya yang paling apa? Terbaik. Tuhan tahu saat kapan engkau diberkati, saat kapan engkau boleh menikah dan lain sebagainya. Tuhan sudah atur itu di dalam hidup kita. Tugas kita apa? Menantikan dengan sabar.
Orang yang menantikan dengan sabar pasti melihat ya janji-janji Tuhan akan digenapi seluruhnya dalam hidupnya. Pengkhotbah 3:11 mengatakan begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang kasih Tuhan, jelas firman Tuhan berkata, setiap kita ada program Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi setiap kita ada masa tertentu, masa yang tepat bila Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Untuk itu saudara kasih Tuhan, mari kita meneladani Daud. Dia hidup di dalam kesabaran sekalipun menjalani proses, menjalani masa-masa yang menyakitkan. Satu hal yang kita tahu tentang Tuhan yang kita sembah, Dia mengatakan, Aku adalah Bapa yang baik. Amin. Iya. Satu hal yang kita tahu, Tuhan yang kita sembah, walaupun dalam perjalanan hidup kita, saudara kasih penuh dengan masa-masa yang gelap, penuh dengan ranjau dan lain sebagainya, tapi jangan pernah hilang di dalam hidup kita melihat Dia, memandang Dia bahwa Dia Bapa yang baik. Amin. Dia Bapa yang baik dan tidak pernah merencanakan kejahatan di dalam hidup kita. Masalahnya kenapa banyak anak Tuhan gagal mengalami, menikmati janji-janji Tuhan, saudara. Sebab di tengah perjalanan ketika menjalani proses, di situ pemberontakan kepada Tuhan. Dan hari ini saudara, kita lihat di YouTube berapa banyak orang tinggalkan Yesus sebab masuk dalam proses, ya. Dan saudara kasih Tuhan, dilihat ketika mengalami proses, dilihat Tuhan sudah tidak setia, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan, Alkitab menjelaskan kita ada seorang pribadi yang harus kita contoh, itulah Raja Daud. Dalam mengalami proses, dia percaya satu ketika proses itu akan berakhir dan akan melihat janji-janji Tuhan. Amin. Sudah menjadi hukum alam, saudara. Ada masa untuk menangis, ada masa untuk senyum. Amin. Sesuai dengan pengkhotbah tadi. Ada masa untuk diproses, tapi ada masa untuk melihat kebenarannya. Amin. Itulah Tuhan kita. Oke. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Apa yang membuat Tuhan berkenan kepada hidup apa? Raja Daud, saudara. Yang ketiga, Daud memiliki hidup berkualitas. Nah, sebelum kita melihat ayat itu, saudara, mari kita membaca ayatnya dulu. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku akan mengejarnya dan mengajarnya melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkapnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Kristen yang tidak bersunat itu tidak akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencoba barisan dari Allah, daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Kristen itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa yang menarik daripada hidup Raja Daud itu? Saudara kasih Tuhan, hidupnya apa? Berkualitas. Pertanyaannya sekarang, seperti apa itu hidup yang berkualitas? Saudara kasih Tuhan, ada orang melihat, oh hidup saya berkualitas hidup di bumi ini karena apa? Saya punya gelar. Ya, kalau di Indonesia ada S1, S2, S3. Saya punya hidup berkualitas hidup di bumi ini karena apa? Aku menjadi orang yang terkenal. Seperti apa? Ya, Presiden Jokowi. Sekarang ini siapa? Prabowo. Ya, kalau di Malaysia Anwar Ibrahim. Hidupku berkualitas hidup di bumi ini karena apa yang aku punya, apa yang kuinginkan, semua aku punya. Artinya orang itu kaya. Tapi saudara yang kasih, menurut Alkitab,
hidup yang berkualitas itu seperti apa? Dan ini yang saudara saya mau kejar. Ya, lamanya hidup saudara di bumi ini bukan itu yang penting. Tetapi sejauh mana Tuhan mengizinkan kita hidup di bumi ini, entah itu 10 tahun, entah itu 30 tahun. Tapi jika hidup kita itu saudara penuh kualitas, ini bahasa Indonesia ya, bahasa Malaysia quality, itu yang sangat penting. Amin. Nah, saya menjelaskan seperti apa hidup yang berkualitas itu. Hidup yang berkualitas itu saudara adalah orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan selama dia hidup. Amin. Orang itu bergaul dengan Tuhan. Kamu lihat di dalam kitab Kejadian ada seorang pribadi yang diangkat hidup-hidup Tuhan sampai ke surga. Siapa? Henok. Alkitab mengatakan bahwa orang ini dalam kalimat yang singkat hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, Henok itu membangun hidup yang berkualitas karena apa? Sepanjang dia hidup, Alkitab mengatakan dia bergaul dengan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, hidup ini hanya sekali. Kita tidak pernah hidup 2 kali di bumi ini. Tapi milikilah hidup yang berkualitas di mata Tuhan. Amin. Seperti apa itu? Membangun hubungan, membangun keintiman, membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Dan ini terjadi dalam hidup kita. Sebab katakan kita dari muda sampai tua saudara kasih Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran. Dan kenapa Daud hidup di dalam kebenaran? Kenapa? Hubungannya dengan Tuhan mantap. Hubungannya dengan Tuhan begitu intim. Sehingga saudara kasih Tuhan, Roh Kudus di dalam hidup Daud itu menguasai hidup sepenuhnya dan melahirkan hal-hal yang menyenangkan. Jadi ketika Daud mengakhiri hidupnya, dia berkata, terima kasih Tuhan, hidupku memang banyak yang tidak enak. Tapi ingat Tuhan, hidupku entah aku mengalami masa-masa yang sulit atau waktu aku menjadi raja, hubunganku dengan Engkau tidak pernah berubah. Amin. Hidup di dalam pergaulan dengan Tuhan. Amin. Inilah saudara kasih Tuhan yang menarik dari hidup kita. Kejar hidup berkualitas. Amin. Tuhan tidak pentingkan berapa lama kita hidup di bumi, tapi saudara kasih Tuhan, berapa lama Tuhan izinkan kita hidup ini dan bagaimana saudara dan saya membangun hubungan, membangun pergaulan dengan Tuhan. Itulah hidup yang berkualitas. Bila hidup kita ada keintiman dengan Tuhan, selama kita hidup di bumi ini, pasti hidup saudara dan saya menjadi berkat. Amin. Amin. Kita mengatakan saudara Tuhan, ya, orang yang hidup di dalam Yesus itu akan menjadi ciptaan baru dan hidupnya akan lahir perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, itu yang ketiga yang harus saudara pegang, ya, khususnya kepada muda-muda. Ya, berikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Dari muda, Paulus hidup dalam apa? Daud hidup dalam pergaulan dengan Tuhan, dan itu diakhiri saat dia memutuskan napas yang terakhir. Ya. Kita lihat bukti ayat ini, saudara. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Daud mengatakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar, nah garis bawahi orang benar, ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Daud berkata begini, dari muda aku memperhatikan orang yang benar, maksudnya saudara Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, ya, jangan lari-lari, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan saudara, ya, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika dia berbicara dari muda dan aku sudah putih rambutku, ketika aku memperhatikan orang benar, maka orang itu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.
Jadi inilah luar biasa. Saudara kasih Tuhan, ya pada bagian yang ketiga, mari kita impikan di dalam hidup kita. Karena hidup ini hanya satu kali. Miliki hidup yang berkualitas di mata Tuhan. Oke, mari kita lihat yang keempat. Saudara, yang keempat. Bagaimana Daud menyenangkan hati Tuhan? Ayat yang keempat dikatakan, hidup Daud sangat-sangat apa? Mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Coba kita lihat Mazmur 18 ayat 3 dikatakan begini, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Saudara, Daud melihat Tuhan itu sebagai tempat yang perlindungan, tempat yang pertahanan dia dari serangan musuh, serangan dari Saul, serangan dari roh jahat. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan, kota bentengku. Tahu saudara, Daud adalah seorang raja. Dia punya askar yang hebat dan luar biasa, yang tidak terkalahkan. Dia dikelilingi oleh orang-orang hebat, tapi Daud tidak pernah menjadikan itu. Orang-orang inilah yang aku gantungkan hidupku kepada dia untuk melindungi nyawaku. Ingat saudara kasih Tuhan, orang-orang penting di bumi ini selalu ada penjaganya, betul atau tidak? Ya. Jadi penjaga ini menolong orang yang dijaga untuk jangan takut. Ada yang menjaga kamu, ya, saudara kasih Tuhan. Tapi Daud tidak pernah menjadikan askarnya yang hebat untuk menjadi tempat. Dia selalu mengandalkan bahwa Tuhanlah perlindungan dia. Amin. Oke, kita lihat dalam selanjutnya. Mazmur 18 ayat 3. Ini kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia bahasa kini. Apa kata Mazmur? Tuhan seperti benteng yang kuat, tempat aku berlindung. Allahku seperti gunung batu, tempat aku bernaung. Seperti perisai yang menutupi aku dan menjaga aku agar aman selalu. Mazmur 55:23 begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu mulia. Saudara kasih Tuhan, Daud menghadapi serangan dari setan, serangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya mertuanya Saul. Tapi saudara kasih Tuhan, dia tetap menjadikan Tuhan itu apa? Tempat perlindungannya. Daud pun tidak luput daripada kekhawatiran. Tapi apa prinsip Daud, saudara kasih Tuhan? Karena dia mengendalikan setiap kali datang kekhawatiran, dia bawa kekhawatiran itu di hadapan Tuhan. Amin. Oke, ya kita lihat. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ini dikatakan, nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertudur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah nolongmu di sebelah kanan. Garis bawah saudara, di bagian yang disebutkan Mazmur ini berkali-kali kalimat atau kata penjaga, ya, penjaga. Saudara-saudara, siapakah penjaga Daud di sini? Ialah Tuhan. Amin. Itulah yang diandalkan setiap saat, saudara-saudara. Sehingga Alkitab mengatakan Daud itu orang paling tenang hidupnya. Ya. Daud itu orang paling tenteram hidupnya. Karena apa, saudara Tuhan? Dalam seluruh hidupnya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita andalkan Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, ya, apa yang kita andalkan itu benar-benar kuat, benar-benar teguh. Tapi coba kita mengandalkan hal-hal yang lain dari luar, pasti itu rapuh. Saudara kasih Tuhan, kita mau mengandalkan, ya, perlindungan kita dengan obat-obatan. Saudara, hari ini banyak penyakit yang tidak boleh disembuhkan, betul atau tidak? Kita mau mengandalkan, saudara, perlindungan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, hati mereka boleh berubah setiap saat. Tapi kita, saudara dan saya, seperti Daud, mengambil keputusan bahwa biar Tuhan menjadi andalanku dalam segala keadaan. Dan betul-betul itulah ketenangan yang
luar biasa. Jangan pernah prinsip hidup seperti ini mengandalkan Tuhan hilang dari hidup kita. Kenapa saya katakan saudara? Ya, kadang-kadang orang itu hanya tahu mengandalkan Tuhan di waktu susah, tapi sudah sedang dia mengandalkan hidupnya kepada uang, dia mengandalkan hidupnya kepada apa? Manusia, dia mengandalkan kepada kekuatannya dan lain sebagainya. Semua tempat-tempat ini, semua bagian-bagian ini akan mengecewakan saudara dan saya saat itu menjadi andalan kita. Tetapi ketika Tuhan, ya seperti Daud, Tuhanlah menjadi andalannya, maka saudara hidup kita tenang dan tenang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak jemaat, tatakan hati, tatakan pikiranmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya menekankan pada bagian yang ketiga, firman yang kita dengar pagi hari ini jemaat. Sekali lagi, jemaat, banyak orang mengejar hidupnya menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada dia untuk mengejar hal-hal yang sementara. Tapi mari hari ini Tuhan berkata, seberapa masa, seberapa waktu, seberapa tahun Tuhan izinkan kita hidup di bumi ini. Sudah kasih Tuhan, kiranya hidup kita berkualitas di mata Tuhan. Kapan hidup itu memiliki hal seperti Alkitab mengatakan, jika dari saat saudara mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup, pelihara itu, bangun perhubungan terus menerus. Ingat jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita membangun pergumulan dengan Tuhan, persahabatan dengan Tuhan, ketika kita membangun pergaulan dengan Tuhan, bukan berarti saudara sunyi dari banyak masalah, lepas dari banyak tantangan. Bukan berarti kita tidak akan mengalami masa-masa gelap, masa-masa yang penuh krisis. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, selama kita hidup di bumi, Tuhan berkata, penyertaannya berlaku dalam hidup kita 24 jam. Peperangan kita boleh hadapi, tapi akan diakhiri dengan kemenangan. Air mata boleh kita hadapi, tapi Alkitab mengatakan akan diakhiri dengan sorak-sorai. Masalah boleh bertubi-tubi hadir dalam hidup. Jika saudara dan saya hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, masalah bukan tutup, tapi Tuhan berkata masalah akan Tuhan izinkan untuk saudara dan saya melihat mujizat anugerahnya berlimpah-limpah dalam kita. Anak-anak muda yang dengar firman Tuhan pada hari ini, mari ikuti cara Daud dari saat dia muda kemerah-merahan, hidupnya sudah bersahabat dengan Allah, hidupnya sudah bergaul dengan Allah, dan dia mengakhiri pergaulan itu sampai dia masuk di liang. Tahu saudara kasih Tuhan, saat Daud meninggal, para malaikat dari surga menyebut dia dengan tak terhilang, Bapak sangat senang. Dan hari ini saya katakan tadi, orang-orang seperti Daud masih tetap menjadi impian Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Daud itu boleh mengalami perkara demikian terjadi dalam hidupnya, di dalam hidup saudara juga hal yang sama akan berlaku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari kita nyanyikan. Tuhan, bentuklah hati jadi
berjalan untuk berlalu. Janganlah bagai emasmu, Tuhanku selalu. Tuhan ku serahkan hidupku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Nyanyikan ini yang penuh iman dan dengan penuh kerinduan. Bapa, aku mau menyenangkan. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Janganlah bagai emasmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus. Bapa, kami berada di akhir zaman, di mana kejahatan merajalela di mana-mana. Sehingga firman-Mu berkata, kasih akan banyak orang akan menjadi dingin. Dan akibat daripada kasih yang dingin itu membuat orang murtad. Kasih yang dingin itu membuat kami tidak lagi mencintai Tuhan. Dan dunia hari ini Bapa dipenuhi dengan orang-orang yang berkenan, orang-orang yang menyenangkan iblis. Tetapi Bapa Surgawi, kami berdoa, di samping dunia memilih untuk menyenangkan iblis, kami adalah orang-orang yang punya kerinduan seperti pujian kami, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Bapa, bakarlah Tuhan hati daripada anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sentuh dan jamah hati kami Bapa. Kalau Engkau begitu mengasihi kami, di mana Tuhan kasih-Mu Bapa tidak dapat diukur lebar dan dalamnya, dengan menyerahkan nyawa-Mu di atas kayu salib. Hanya Tuhan kami dari tangan iblis, kami dari neraka untuk membawa ke surga. Apakah hal ini tidak mendorong umat-umat-Mu, kami semua, untuk Tuhan mengejar hidup yang menyenangkan hati Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau Kau izinkan kami belajar dalam beberapa pertemuan kebenaran ini,
tapi ada rencana, ada kerinduanmu bagi jemaat yang ada di sini. Oh, dia masih merindukan, dia masih ingin menemukan orang-orang yang berkenan, yang menyenangkan hati. Bapa, ini sulit, sukar bagi daging kami, mustahil bagi daging kami untuk kami alami dalam hidup kami. Tapi Bapa surgawi, untuk itulah Roh Kudus-Mu Engkau taruh di dalam hidup kami. Dialah yang akan melakukan pekerjaan yang baik. Dialah yang akan melakukan hidup kami hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, sehingga kami boleh hidup yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, hamba sudah berbicara, tapi kiranya Roh Kudus menyimpan menaruh kebenaran ini dalam diri anak-anak yang mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pimpin pujian. Haleluya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan saat ini kita akan memberi kepada Tuhan. Saya serahkan kepada yang bertugas hari ini. Martina, doa kolektif, juga Maris, tidak ada siapa yang ganti. Tapi pada siang hari ini ya Tuhan, kami menikmati firman-Nya agar kami tetap jauh ya Tuhan, untuk seperti sebagai anak-anak-Mu yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang ada, bahkan yang tidak sempat hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami akan jalankan persembahan kami yang kecil-kecil Tuhan. Mari Engkau berkati setiap tangan anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk dipakai daripada doa, keperluan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan masing-masing yang bisnis Tuhan Engkau berkati, dan yang belum bekerja Tuhan, mari Engkau berkati, dan kami sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi bicara nama Yesus Kristus. Haleluya.
Hari Jumat akan kita berdiri sekali lagi dan kita akan tutup kepada kita dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah menyembah memuliakan Engkau dari awal dan hingga berakhir. Sebentar kami akan mengakhiri pada kami, di mana umatmu akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya penyertamu bersama mereka dalam sepanjang minggu ini, sehingga apapun yang mereka hadapi, kami tahu pemeliharaan, pengembalaan Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini dan hari esok, di mana ini adalah hari cuti yang ada di Sabat. Dan mungkin banyak umatmu pulang kampung bertemu dengan keluarga. Untuk Bapa kami berdoa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bersama mereka, sehingga Tuhan seperti mereka pergi dan demikian juga mereka akan pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Penyertaan Tuhan akan bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang dijamah, apapun yang dikerjakan umat sepanjang minggu ini, ada dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga aktiviti gereja kami, di mana beberapa minggu dari sekarang kami akan merayakan Paskah, memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan tolong dan segarkan, beri kerinduan kepada anak-anak, sehingga cintakan ibadah Tuhan tetap membara dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Jamah hati mereka, beri roh kerinduan, sehingga Bapa, firman-Mu yang kami dengar, satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya firman seperti ini, Roh Kudus mutar dalam hidup mereka, sehingga cinta ibadah akan menjadi kesukaan daripada seluruh umat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Mu, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berkati, khususnya Tuhan dalam masa-masa sekarang ini banyak gejolak, banyak peristiwa yang menakutkan, tetapi kami berdoa supaya Tuhan pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan, kerana Tuhan Engkau pakai segala kebijaksanaan yang ada di hidup mereka untuk memimpin rakyat dan bangsa ini sehingga mengalami kedamaian. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat jadi kasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan tempat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kalian kedua. Yang mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata amin. Oke. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati dan ibadah ibu-ibu.